Sabda TV. Di sini kita ingin lihat bagaimana Nabi ya sebagai teladan kita. Ya, suatu ketika Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, peristiwa apakah yang pertama kali engkau alami saat engkau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi?" Maka Nabi menjawab, "Wahai Abu Hurairah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang sangat berarti." Artinya ini pertanyaan berbobot. Aku pernah mengalami suatu peristiwa ketika masih berumur 10 tahun lebih beberapa bulan. 10 tahun, anak 10 tahun lah ya. Masih digolongkan ya kanak-kanak ya, belum balik biasanya. Ya. Satu hari aku mendengar dari atas kepalaku suara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Jadi sejak kecil Nabi itu sudah nampak tanda-tanda kenabian istilahnya, bahwa beliau bukan orang sembarangan. Paman beliau Abu Thalib melihat ya dalam perjalanan ya bertemu dengan Rahib Buhairah istilahnya ya namanya ya. Nabi dinaungi awan, kemudian macam-macam tanda-tanda kenabian itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, masih kanak-kanak ya. Nah, dada beliau dibelah itu kan 2 kali. Pertama ketika beliau masih kanak-kanak, yang kedua ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Baik. Ada 2 orang sedang bercakap-cakap. Salah seorang berkata kepada rekannya, "Apakah orang ini yang kita cari, yang dimaksud?" Maka rekannya pun menjawab, "Iya benar, ini dia orangnya." Mereka pun mendatangiku dari arah depan. Ya, selama itu aku belum pernah melihat wajah seperti wajah mereka. Artinya sebelumnya Nabi tidak pernah melihat orang-orang ini. Dan juga mencium wangi seperti wangi mereka. Ya. Serta mendapati pakaian seperti pakaian mereka pada diri orang lain. Artinya ini pakaiannya juga asing ya. Baunya juga, aromanya juga lain dari yang lain. Perawakannya juga lain dari yang lain, karena ini malaikat sebenarnya. Nah, keduanya berjalan mendekat, selanjutnya memegangi tanganku dengan sentuhan yang tidak pernah kurasakan. Artinya sangat lembut. Salah seorang dari mereka pun berkata kepada rekannya, "Baringkanlah dia." Maka keduanya membaringkanku dengan lembut, sama sekali tidak kasar. Salah seorang dari mereka lantas berkata, "Belahlah dadanya." Dan ini peristiwa pembelahan dada yang pertama, 2 kali dah ya. Pada malam Isra Mi'raj ketika mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, dan ini ketika Nabi berusia 10 tahunan. Ya, belahlah dadanya. Maka orang yang satu mendekatiku, lalu membelah dadaku tanpa ceceran darah atau rasa sakit sedikit pun. Ya. Maka rekannya berkata, "Keluarkanlah benci dan dengki." Maka dia pun mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah dan membuangnya. Rekannya mengatakan lagi, "Isilah dengan kasih sayang dan kebaikan." Maka dia pun memasukkan sesuatu seperti perak ya, warna perak ke dalam tubuhku. Ya memang berbeda ya Nabi dengan kita ya. Hatinya maksudnya. Karena Allah memilih Rasulullah karena hatinya. Allah melihat hati para hamba, maka Allah dapati hati yang paling baik itu hati Nabi. Maka Allah memilih beliau sebagai nabinya. Ya. Jadi Nabi ini dari kecil sudah nampak kebaikan-kebaikan pada dirinya. Ditambah lagi dikeluarkan seluruh kotoran-kotoran dari hati beliau, kebencian dan dengki. Allah keluarkanlah 2 perkara ini dari hati Nabi. Benci dan dengki. Ya, dendam itu dikeluarkan. Ya, maka yang keluar itu seperti segumpal darah, itu lo dibuang gitu. Nah, ini Nabi lah ya, sudah dicuci hatinya. Kalau waktu malam Isra Mi'raj dicuci lagi dengan air Zam-Zam, kan begitu ya, bersih. Nah, demikian. Dan lalu diisi dengan 2 hal. Apa itu? Kasih sayang dan kebaikan.
kasih sayang dan kebaikan. Jadi dua hal yang berkaitan erat antara kasih sayang dan kebaikan. Ya, orang yang kasih sayang itu yang muncul darinya adalah kebaikan-kebaikan. Karena wujud dari kasih sayang itu adalah kebaikan. Ya, kebaikan itu kita berbuat baik, Pak. Ya, berbuat baik kepada siapa? Bukan hanya kepada diri sendiri ya. Walaupun ada istilahnya berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi biasanya kalau kita bicara tentang kebaikan itu lebih tertuju kepada orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita lihat dalam kehidupan Nabi bagaimana pengorbanan Nabi. Nabi rela berkorban. Itu wujud kasih sayang. Ya. Nah, Nabi tidak lepas dari kebaikan-kebaikan. Itu wujud kasih sayang para jemaah yang dimuliakan. Dan itu yang dimasukkan ke dalam hati Nabi, menggantikan apa? Kebencian dan hasad, dengki. Ya, dendam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Itu hikmahnya ya. Dua sifat itu, dua perkara itu dicabut dan diisi dengan dua gantinya. Ya, kita nggak bisa nggak ada malaikat datang membelah dada kita mengeluarkan itu. Potensinya masih ada dalam diri kita. Maka kita berusaha ya untuk bisa menetralisir atau paling tidak menahan diri dari dua hal ini. Wallahu a'lam. Taib. Kita lanjutkan kisahnya. Salah seorang dari mereka menggerakkan jempol kaki kananku seraya berkata, "Sekarang pergilah dengan selamat." Sekarang pergilah dengan selamat. Jadi setelah dibelah itu dikeluarkan, dibalikkan lagi tanpa darah, tanpa ceceran darah, tanpa kucuran darah ya, tanpa ada bekas luka. Yang melakukan ini bukan manusia, tapi siapa? Malaikat. Ya, nah demikian. Maka aku pun pergi dengan membawa sesuatu yang baru. Ya. Artinya nampak perubahan itu. Maka sejak saat itu aku menjadi lebih lemah lembut terhadap anak kecil dan sangat santun terhadap orang yang lebih tua. Taib. Nah di sini ya salah satu sifat lemah lembut dan kasih sayang Nabi itu adalah terhadap anak kecil. Dan kita tahu bagaimana Nabi itu menghadapi anak kecil. Banyak kisah-kisahnya yang mana kita dapati bahwa ternyata Nabi itu tidak pernah memarahi anak kecil dan tidak pernah marah sama anak kecil. Anak-anak ya. Terutama basuta bawah 10 tahun. Luar biasa. Dan sangat santun terhadap orang yang lebih tua. Itu adalah karakter mukmin. Mukmin itu apa? Ya, menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, kan begitu ya. Dua hal itu tuh. Kunci muamalah itu yang terpenting. Kita mengetahui siapa yang kita hadapi. Dia lebih tua, hormati. Dia lebih muda, sayangi. Bukan berarti yang tua kita tidak sayangi, yang muda tidak kita hormati, bukan itu. Tapi ini adalah faktor yang lebih dominan yang kita berikan. Orang tua, ya, maka beri penghormatan yang lebih, ya, kesantunan, ya, penghormatan karena dia lebih tua. Yang lebih muda sayangi, bukan berarti kita tidak hormati. Anak juga perlu dihormati. Tapi yang paling dominan kita berikan apa? Kasih sayang para jemaah yang dimuliakan. Itu kunci muamalah sebenarnya. Ya, kalau antum ingin sukses bermuamalah, coba siapa yang ada di hadapan antum? Yang lebih muda, beri kasih sayang lebih. Yang lebih tua, beri penghormatan yang lebih. Hormati dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu sifat yang dimiliki Nabi karena telah dikeluarkannya benci dan dengki dan diganti dengan kasih sayang dan kebaikan. Wujudnya di dalam dunia nyata apa? Nabi menjadi orang yang lebih kasih sayang terhadap, lemah lembut terhadap anak-anak, terhadap apa yang lebih muda, dan sangat santun dan hormat kepada yang lebih tua. Walaupun Nabi adalah Nabi, tapi ketika di hadapan beliau orang yang lebih tua, beliau bersikap santun dan hormat. Bukan mentang-mentang Nabi ya, ini saya Nabi ini. Ya, maka enggak pandang umur siapa yang ada di hadapan, enggak.
Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Nabiyur Rahmah. Ya, Rasulullah adalah hamba yang paling sempurna kasih sayangnya, yang lemah lembut, dermawan, halus bertutur kata. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hamba yang suci dan sangat menyayangi makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat, kasih sayang. Ya, rahmat itu kan kasih sayang ya bagi sekalian alam, para jemaah yang dimuliakan Allah.